Kita di episode Bukan episode biasa. bukan episode biasa. Di tempat kopi, bukan kopi biasa. Bukan, jadi tempatnya namanya bukan kopi biasa. Iya. Tadi ada di depan ya, ada Iya. di depan nanti. Nanti footage-nya kita tampil. Footage-nya kita tampilin karena episodenya bukan episode biasa. Kita merayakan 500 subscriber 500 subscriber dan apa? 3.000 jam tayang. 3.000 jam. Oh iya. Iya, semoga ya. Semoga. Tadi terakhir siang jam 11-an saya buka 2.998. 2 jam lagi berarti ya. Kurang 2 jam Kurang 2 penayangan. jam lagi jam tayang. Mudah-mudahan pas kita nanti tengok udah Iya. 2 jam ya. Ya kita lihat. Kita lihat. Mau lihat Kita sekarang? Iya, kita lihat sekarang. Lihat Mas. sekarang ya. Kita lihat sekarang ada di earn. Ada di earn. Masih Masih 298. Kurang 2 jam lagi. Mudah-mudahan di episode ini nih. Iya, mudah-mudahan di episode ini ya. Episode ini karena kita bakal jawab pertanyaan-pertanyaan yang dari teman-teman nih. Jawab pertanyaan dari teman-teman di FB. Baru FB doang ya. Iya, pada FB aja sih. Tapi sebenarnya ada yang di IG. IG saya coba kita lihat Iya. ya. IG ya, Instagram. IG-nya kalibrasi? Enggak ya? Enggak. Tapi ada apa tak post sih, tapi aku belum tahu. Tapi kita lihat ntar ya. Pertama-tama langsung kali ya. Ini Dari Sobat Juli. Sobat Juli, Pak Harwanto dan Mas Widi sejak kapan Ini kenal? kenapa saya disebut Pak sampai disebut Mas ya? Mana ini Mas Juli? Pak. Harusnya sama-sama ya. Kalau Mas ya Mas berdua-dua. Apa dua-duanya Pak? Pak, iya. Saya Pak Guru. Sejak kapan kenal dan bagaimana kisahnya? Gimana ya? Aku taunya itu tuh. Pameran komik superhero dan silat. Iya. Tapi nggak inget ya sebenarnya. Nggak inget ya. Kata Mas Zar pernah ketemu ketika saya jualan SF Vision and Fight ya. Iya. Tapi remeng-remeng. Kita sih sebenarnya kenalnya Lebih dari FB ya. lebih dari FB, Iya. sosmed. Kita kan kenalnya di sosmed sebenarnya. Sama-sama apa ya? Suka nyeletuk. Aku itu sebenarnya gini Mas. Pertama kali ketemu itu nyoba nanya-nanya masang iklan di Sonen Fight. Price list-nya. Oke. Price list di SF. Jadi Iya. dulu tuh ada majalah komik namanya Sonen Fight. Nah Iya. itu Setelah itu dong. Setelah tanya, gila nih majalah baru harganya mahal banget. mahal. Aku nggak inget Mas. Mahal iya. Waktu itu edisi yang bukan Gramet aja, yang bukan Gramet itu 50. Yang Gramet 60 kalau nggak salah. Juta ya? Iya. Hmm. Jadi kenapa? Karena nggak apa-apa nyebut Gramet ya. Iya. Ini potongannya lebih gede. Dia potongan Gramet itu gede. Jadi terpaksa kita naikin. Gitu. Harganya begitu. Harganya. Iya, mahal tuh. Tapi sempat ada yang masuk gak? Masuk banyak Mas, tapi makanan. Oh. Kafe Kafe. Jepang, kafe Jepang di Jakarta. Itu rata-rata masuk karena kayaknya pemilik SF kan salah Seharga satu itu 50 juta mereka berani masuk. kurang paham. Kalau itu kurang paham. Pasti ada deal-deal lagi. Pasti kan? ada deal-dealannya. Iya. Jadi dia itu kan bisnisnya F&B Mas. Aku lupa lagi namanya. Waka Semesta. Wakanabe, Mas Fajar berarti ini. Saya lupa, takutnya saya salah. Dia kan bisnisnya F&B, jadi punya kafe jadi Sonen Fight itu lahirnya sebenarnya di kafe. Oh. Kafe depan Bulungan, kafe Jepang. Dan pasarnya memang orang-orang Jepang di situ kan Little Tokyo kalau di depan Blok M tuh. Iya, Little Tokyo. Iklannya kebanyakan F&B pada saat itu. Sekolah juga sempet deh. Sekolah satu di halaman belakang. Sekolah seiyu gitu. Sekolah pengisi suara. Oh, iya. Tapi nggak tahu deal-dealannya gimana. Udah tutup juga itu kan sekolahnya. Udah tutup ya. Ya itu terus TV juga pernah kalau saya nggak salah ingat TV, tapi TV-nya apa lupa. Channel TV. Berarti bisa ya sebenarnya ya.
Bisa. Bisa ya. Bisa gitu. Kita doa ya, semoga suatu saat kalibrasi juga bisa di-endorse. Bisa di-endorse. Iya, katanya kita di tahun ini, kata Mas Har, ini adalah episode terakhir kita pakai tagline. Ya. Tagline ini, kita ganti tagline. Kita ganti tagline malah di sini ya. Bukan dong, di episode mendatang. Oh, mendatang. Iya. Oke. Kita nanti kasih pilihan untuk teman-teman yang pengen menyumbang tagline barunya. Oh gitu. Iya dong. Boleh. Nanti sumbang tagline baru di kolom komen ya. Iya. Sumbang tagline baru di kolom komen. Sumbang tagline baru. Kira-kira itu. Spoiler personal project terkini Mas Har dan Mas Widi, Pak Har dan Mas Widi. Apa ya? Saya tengkorak paling. Belum kelar. Insya Allah tahun 2024. Apa ya, project pribadi ada Cindaku untuk project saya pribadi. Tapi ada satu lagi project yang dikerjain kayaknya belum boleh. Oh, oke. Oh iya. Saya tahu nih. Internal kita. Bentuknya agak sekarang yang tadinya besar. Saya kasih spoiler nih. Komiknya tadinya awalnya gede. Iya. Berubah jadi kecil. Yes. Awalnya ngamrik ya, bener kan? Yeah. Ngamrik. Sekarang Jepangan. Iya. Ditunggu ya. Ditunggu. Oke, next ini ada Mas Narpati. Ini teman saya dari komunitas film nih. Waduh, Mas Narpati. Adakah komikus Indonesia di bawah 20 tahun? Banyak ya. Banyak ya. Banyak. Terbit nggak sih? Terbit sih. Di webtoon di mana ada. Oh iya. Banyak Mas Nar, sebenarnya banyak. Cuman kalau di webtoon rata-rata masih kanvas kali ya. Masih kanvas. Jadi sebenarnya banyak kalau di bawah 20 tahun. Apakah kalian tak tertarik mewawancarai komikus pra-remaja seperti komikus-komikus KKPK, kecil-kecil punya karya dari lininya Mizan ya. Yang diterbitkan oleh Mizan. Yap. Mau kalau ada linknya ya. Iya, kita belum punya jalan ke sananya. Belum punya jalan ke sana. Didoain aja dengan kanal kita yang mulai besar. Iya. Mulai komen besar. Membesar. Sorry. Mulai membesar dan banyak. Kata yang tepat itu bertumbuh. Tumbuh. Iya. Dan udah mulai banyak komen-komen dari sahabat-sahabat kita yang kita nggak kenal ya. Iya. Yang nggak kenal. Jadi udah mulai tumbuh. Mudah-mudahan nanti dipermudah jalannya untuk kita bisa ngewawancarain yang komikus. Ya, semoga orang tuanya juga nggak. Oh iya. Semoga orang tuanya nggak kaget duluan. Kan kita kayak masjid, Mas. Iya. Kita bikin yang friendly user. Oh iya. Friendly user. Kita bikin yang friendly user. Mas Pinghar nih. Waduh. Coba dibikin konten pelaku cergam antar generasi biar mereka ngobrol ngebahas materi yang dilempar oleh kalibrasi komik. Waduh. Berat ya? Berat. Itu kayaknya event, kalau di event bikin bisa, acara event bisa. Mas Har nih. Ya. Bocoran. Bukan bocoran, yang lebih tepatnya mungkin ngasih tahu ke sahabat-sobat sama sohib komik. Takutnya saya salah, nanti saya benerin deh. 16 Februari ada, saya lupa 12 apa 16, pokoknya 2 hari sebelum atau sesudah Valentine, saya lupa, adalah Hari Komik Nasional. Oh iya. Hari sebenarnya aslinya Hari Komik dan Animasi Nasional, Mas. Cuma kalau saya lebih seneng nyebutnya Hari Komik Nasional. Hari Komik Nasional. Jadi nggak tahu kenapa, karena kayaknya lebih rame komikus, Mas, di Hari Komik dan Animasi Nasional. Jadi kayaknya nyebutnya enak Hari Komik Nasional kali ya. Salam buat Mas Beng ya. Mas Beng yang marah-marah kalau ada Hari Komik Nasional. Salam. Siapa tahu kita bisa bikin talk show edisi spesial Hari Komik Nasional tanggal iya. Maaf nih kalau saya salah ya, 12 kalau enggak 16 Februari itu diperingati Hari Komik dan Animasi Nasional. Itu real. Beneran loh. Jadi kalau dicek tanggal Hari Nasional tuh salah satu tanggal 12 Februari, Mas. Beneran real. Ini dari Mas Jeremia Devin, katanya setuju. Ya, mudah-mudahan kalau waktunya pas bulan Februari, doain aja tanggal 12 kalau enggak 16 Februari kita bikin ngobrol, ngerumpi
12 Maret. 12 Februari. dong. Kita cek ya. Iya. Takutnya saya salah nih. 12 Februari Hari Komik nih. Yang seru siapa kira-kira, Mas? Kita coba nominasikan. Nah, Untuk generasi tuanya kira-kira siapa? mudah-mudahan bisa ya. Iya, Ya itu Pak Gerdi. Pak Gerdi. Tapi sebenarnya pengennya sih kalau saya yang belum kalau pernah. bisa Pak Tony. kalau bisa Pak, Iya, Pak Ton. kalau bisa kalau jujur saya tuh pengen sebenarnya Pak Tony ya karena beliau kayaknya Belum pernah juga ya? belum pernah dan aktif banget Mas. Iya, belum pernah juga. Aktif banget saya pengen banget Dan sebenarnya Mas. kiprahnya kan udah Iya. tidak diragukan. Mudah-mudahan Pak lebih Tony Masdiono. Tony Mas Diono. Mudanya Oke. Mudanya Amir Malik. Mas Weta kali. Sweta. Sama-sama Bandung ya? Oh iya sama-sama Bandung. Iya. Ya mudah-mudahan ya. Iya, mudah-mudahan. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di event. Apa bukan di event ya kita bikin. Kita belum ngomong, ini cuma Iseng aja iseng catat ya. siapa tahu mereka berminat nanti Pak Tonton. Iya, Mas Weta sama Pak Tony. Kalau saya Pak Tony karena dari episode pertama Mas aktif banget pengen nanti kita Iya. ketemu kali. Nih, Pak Tony termasuk yang sering berkomentar loh Iya. di video-video kita. Appreciate banget nih. Ini Mas bener, sejarah Hari Komik Nasional. 12 tadi masih Februari. 12 Februari. Benar. Iya. Kemudian Mas Rudi, ada nggak rencana bikin studio sendiri biar tampilan podcastnya lebih bagus, konsisten, mengingat makin banyak peminat dan penontonnya? Ya, Ya, kalau dijawab ditanya gitu pengen lah. Dananya ya. Iya, sebenarnya jujur pengen. Pengen. Rencana ke situ ada. Tapi ada poin positifnya juga kita belum punya, Mas. Apa tuh? Kita bisa pindah-pindah mobile seperti ini. Oh iya. Kadang kan ngundang bintang tamu ke studio kita juga susah. Kita yang datangin mereka. Betul. Iya, kan? Sama ini wabil khusus buat Mas, saya takut salah nyebut ya. Komik Karpet Biru itu yang suka komen ke Mas Iman, bukan salah, astagfirullahaladzim. Karpet Biru. Iya, si itu yang suka komen yang di Inggris. Oh, siapa Pak? Siapa? Nur siapa? Nurul Islam. Nurul Muhammad Islam. Nurul Islam, Mas. Iya, Pak Nurul. Kan biar bisa ngelihat suasana Iya, kota Jakarta. Kalau kangen Kalau kangen kita ada di PGC nih, Celilitan nih. Kalau kangen bertahun-tahun Mas dia belum pulang. Oh, dia belum pulang. Belum ya? pulang. Udah nikah dengan cewek Inggris. Di Seneni mengko. Iya kan siapa tahu bisa lihat-lihat ya, mungkin Iya. positif. Tapi Mas Rudi jujur pengen karena Bro. pengen banget. Biar kayak apa Sebenarnya bisa sih Mas ya. Bisa ya. Yang disampaikan kan udah ada tempatnya. Iya, tapi bayar, Mas. Enggak. Oh, sekolahku. Iya. Iya, iso sebenarnya iso. Sebelum Anda. Iya, ada Iya. meja, ada catat. Iya. Nanti kita coba-coba deh. Iya. Kita coba-coba. Kemudian Mas Eko, loh, nggak jadi potong kambing larang. Mending merayakannya dengan Kita potong bebek nanti kalau 1000. Potong bebek angsa. potong bebek angsa. Wah, serem nih pertanyaannya Mas Rudi nih. Adakah niatan membuat konten di luar Jawa? Mengingat ada beberapa komikus dan penggiat kreatif yang ada di luar Jawa. Ada. Kalau niatan selalu ada ya. Ada. Apa? Kita kan pengen salah satu visinya kita kan mensiarkan. Ada tuh Mas dari Mataram. Saya lupa tuh komikus dari Mataram tuh, dari Nusa Tenggara. Nanti Sebenarnya yang lebih dekat itu Mas Agung Ismai. Agung Ismail di mana dia? Di keluar Jawa juga sih. Bali ya? Lampung. Dekat kan? Dekat sih. Dekat sih Lampung. Dekat sih Lampung sih. Lampung deket sih. Dekat sih. Gimana Mas Agung? Mas Agung Ismail. Mau menyediakan transportasi dan akomodasinya nggak? Pokoknya kalau Mas Agung Ismail udah kasih kita tiket ya, kita berangkat ya. Berangkat. Kita berangkat. Ke Lampung kita jalan-jalan.
Kemudian ada Ernovan. oh ini Mas Rudi lagi. Wah, Mas Rudi. Adakah niatan mengundang komikus webtoon Indonesia yang aktif? Mengingat Ada. masih jarang komikus webtoon untuk dijadikan narsum. Ya iya. Ada. Cuma Masih banyak. Masih banyak. Bukan cuma webtoon, tapi banyak juga kan yang lain-lain. kita ini belum bisa ke situ karena Kita cerita dari awal, Mas. Ah. Kayaknya udah pernah kita sebutkan nggak di ruang obrol juga ya. Ketika kita pertama memulai kalibrasi itu, kita terbayangnya paling 10 episode kita udah kehabisan bahan nih. Iya. Tapi ternyata sekarang udah berapa episode? Udah berapa Ini video? ada 70. Kalau dari video kita udah ada, ini udah nggak ada angkanya Mas masalahnya. Ada Mas, ada. Ini Ada. 74, 75, 76. 76. Tujuh. Oh, Emang hujan, Bang? Oh, hujan. Waduh. Hujan. Oh iya, tapi ketutup ini. Nah, 76 video. 76 video dan kita malah merasa kita yang masih banyak banget bahan yang belum kita ulas. Iya, yang sebenarnya bukannya nggak mau tapi belum ya. Belum. Yang di webtoon karena kan link-linknya Heeh. pindah apa? Pindah lah. Kemana? Terpaksa kita cut dulu. Cut dulu. Oke, boleh ya. Satu pertanyaan lagi deh. Boleh satu pertanyaan lagi ya. Nah, Target dari channel ini dari Mas Ernovan. target channel kita. Target channel kita Nggak usah pindah Mas, bisa ini. bisa Bisa. di sekrup kabeh Mas. Di sekrup kafe. Jadi sobat sama sohib ini kursinya di sekrup. Kursinya di sekrup. Target. Aman kamera. Aman. Targetnya apa? Coba dari Mas Widi dulu. Target apa ya? Kalau target sih sebenarnya udah sobat sama sohib udah terpenuhi. Target. Kalau target ke depan akhirnya jadi ada target ke depan gara-gara Apa ini? gara-gara kanal kita bertumbuh. Iya. Akhirnya jadi ada target. Jujur awalnya nggak ada target. Jujur adalah kalibrasi komik ini gunanya untuk mensiarkan teman-teman yang ngomik. Yang ngomik awalnya itu. Tapi sekarang gara-gara ini berkembang, kalau dari pribadi aku sekarang ya pengen kalibrasi komik ini ke depannya ya menjual item produk gitu aja IP. deh. IP boleh apa deh pokoknya. Tapi yang sekarang pengennya ke arah situ. Nanti di episode-episode berikutnya bakal kita mungkin akan ada berubah, mungkin akan ada ngiklan. Maksudnya ngiklan itu bukan dari iklan tapi ada produk yang dijual. Mungkin kita coba-coba iseng-iseng kayaknya itu ya. Sama satu lagi Mas, disiplin kita nih belum nih. Apa ini? Yang dikasih tahu sama ruang ngobrol. Oh iya. Di setiap episode kita lupa nih. Buat teman-teman yang belum subscribe, yang belum nge-like, yang belum nge-share, Iya. Mohon bantuannya. bantuannya untuk nge-like, nge-subscribe atau share teman-temannya. Ini untuk visi saya ini. Iya. Untuk target saya. Targetnya tahun depan bisa 1000 subscriber. 1000 Iya. 1000 subscriber dan 6.000 enggak ya? 4000 jam tayang. Oh gitu naik ya? Iya. Astaga. Karena kayaknya yang target tahun ini kita berhasil, Mas. 500 subscriber, 3000 jam tayang kita berhasil. Dan itu nanti teman-teman bisa apa ya? Ngirim tanda terima kasih lewat YouTube. Oh gitu. Iya. Boleh nanti. Boleh ya. Nanti kita itu ya. Cara-caranya. Terus udah ada kita bisa punya membership di YouTube. Yang spesial ya. Yang spesial. Jadi teman-teman kita bisa bikinin membership. Oh gitu. Buat para penonton sobat dan sohib kalibrasi komik. Mungkin yang konten-kontennya lebih hot kali ya? Iya. Konten, oke. Tuh. Oke. Seru banget ya, hujan ya. Hujan. Kita udah terjebak nih, turun jalan. Apa mau cut dulu? Nggak apa-apa gitu. Gak apa-apa, oke. Lanjut. Jeffrian.
5.000 subscriber OTW wawancara komikus luar Jawa. Nantangin. Mas Agung itu tadi. Mas Agung kayaknya nggak sampai 5.000 kayaknya ya. Tunggu. Mulai basah. Ini kayak episodenya ini ya Mas ya. Kayak episodenya. Nggak apa-apa ini. Berkah adalah hujan. Hujan adalah berkah. Kayak episodenya Mbak siapa namanya? Mbak Yasmin. Mbak Yasmin. Penuh dengan kerusuhan. Andris Halim. Waduh. Bos besar. Bos besar. Bagaimana kalibrasi komik melihat komik Indonesia di masa depan berdasarkan kondisi hari ini? Saya dulu ya? Iya. Tadi belum selesai loh ya? Iya. Oh, targetnya udah ya? 1.000. Target udah. Administrasi. Target udah. Udah. Target sudah. Kondisinya ada satu hal yang paling masih jadi keresahan buat saya, Mas. Apa tuh? Jadi dari kemarin kita di event ke event, ada satu hal yang masih jadi keresahan saya itu rasanya pembeli komik. Pembelinya itu ya muter-muter di antara para pelaku komik. Oh, I see. Oke. Jadi misalnya gua bikin komik, sampean bikin komik. Saya beli komik sampean beli komik saya. Nah, itu nanti tapi dengan skup yang lebih besar ya. Nah, begitu aja muter. Sedangkan pembeli yang benar-benar di luar dari kalangan pelaku komik untuk komik lokal Indonesia masih jarang. Itu keresahan saya, pandangan saya ke depannya bagaimana kalau dengan kondisi seperti ini. Satu hal yang positif, komik lokal sendiri itu produksinya banyak sebenarnya. Sepakat. Nah, produksinya banyak. Harapannya dengan produksi yang banyak itu suatu saat ada satu karya yang bisa viral, bisa hit, akhirnya ngangkat yang lain. Kalau Mas Widi, kayaknya kalau di masa depan bakalan sama ya Mas. tetap seperti ini. Bakal tetap seperti ini. Dalam kurun 5-6 tahun. Saya kan dari 2002, dari tahun 2000 komik kayak gini-gini aja ya Mas. Tetap tidak berubah ya? Tetap tidak berubah. Berubah dong Mas. 2000 tuh webtoon baru mulai. Sekarang sudah banyak orang bisa makan dari webtoon. Sudah ada beberapa pelaku komik yang bisa makan dari webtoon. Ya kan, berubah kondisinya. Tapi kalau saya pikir pembelinya sama kayak keresahan yang tadi. Aman. Oh iya. Iya. Pembelinya muter-muter gitu aja. Pembelinya muter-muter. Tapi diharapkan dengan kanal ini, Mas, orang jadi tahu. Tapi ya pergerakannya kan masih agak pelan ya. Justru kita encourage penonton kita yang kebetulan mungkin cuma penikmat, bukan pelaku komik, support teman-teman yang sedang mengerjakan komik. Betul, ngasih tahu kalau ada komik Indonesia ini loh masih ada. Komikus Indonesianya ada dengan cara yang mungkin ngasih tahu teman-teman, ini coba lihat deh ada komik. Ada komik Indonesia. Ya kalau lebih bagus lagi kalau mereka punya dana untuk bisa membeli support. Iya kan? Iya. Kalau saya pokoknya gitu deh ngelihatnya, kok sama-sama terus ya Mas. Itu. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya. Muhammad Irsan. Sekedar saran, tiap episode dibikin kuis. Waduh. Tiap episode dibikin kuis piye? Enggak. Jujur ya Mas ya. Jujur selain dana ya, kita itu masih kesulitan dengan sistem giveaway Mas. Oh iya. Jadi mungkin teman-teman bisa bantu gimana sih caranya giveaway yang efektif.
Iya. Iya, sistemnya sendiri kita dalam giveaway ini masih belum efektif. Karena kita Kedua, udah nyoba-nyoba iya, ya Mas udah ya. nyoba. Udah nyoba. Sebenarnya di episode-episode yang lalu tuh ada giveaway ya Mas ya. Ada giveaway tapi kita belum tahu caranya nih sebenarnya buat yang efektif ya. Iya, kurang ke notice kan sama penonton. Kurang ke notice sama penonton. Kedua ya masalah dana. Kita kan bukan channel yang sudah monetasi. Baru akan ke sana. Arahnya. Iya. Bener. Bukannya kita pelit, ya kan? Karena untuk bikin satu review aja kadang kebanyakan kita beli komiknya, bukan dikirim dari teman-teman. Buat teman-teman itu Iya. bagian kecil. Apalagi kalau udah nyangkut yang namanya bintang tamu ya Mas Iya. ya. Itu juga. Pokoknya kalau teman-teman mau ngelihat ada giveaway sebenarnya udah. Cuma ya itu kita belum ketemu caranya. Oh sama ngingetin sahabat-sobat sama Sohib Komik yang lagi nonton channel ini, boleh digali-gali tuh channel-channel Iya. video-video kita yang lama. Karena narsumnya oke-oke banget yang dulu-dulu. Betul. Oke-oke banget pokoknya. Digali-gali dah tuh ada macam-macam deh pokoknya. Saya nggak bisa sebutin. Banyak ilmu yang tersimpan di situ. Iya, di banyak setiap banget. video Di tiap yang video. disampaikan oleh para komikus narasumber. Saya juga pengen ngingetin itu. Muhammad Tanfis Tamamudin. Terpaksa permintaan request pertanyaannya nggak saya bacakan ya. Masa dia nanya cerita masa lalu Mas Widi sama Mas editor. Editor yang mana? Editor kan iya, banyak. banyak. Ya? Iya. Saya sama editor Kompas itu nggak kenal. Saya juga. Iya. Iya. Mas editor kan banyak. Kita nggak iya. tahu. Nggak tahu ya. Mas, nggak tahu bener ya. Iya. Iya, Yang mana yang dimaksud jadi nggak bisa kita Nggak bisa, jawab. nggak bisa kita jawab ya. Iya. Makanya dong, Mas Tafid ini kan penulis ya, tapi nggak bisa mendeskripsikan dengan jelas pertanyaannya. Iya. Gimana sih Mas Tafid? Nanti di mention Mas malas. Oh iya. Pokoknya ceritanya mantap. Berikutnya dari Henry Trisula, saya idem sama Mas Pinghar. Oh iya. Apa itu? Mas Henry, saya idem sama Mas Pinghar yang di atas berarti. Berarti kayaknya yang mempertemukan generasi tua, generasi Iya, muda. generasi muda. Kita berusaha ya, teman-teman. Nanti kita coba pendekatan dulu, approach ke Pak Tony dan Mas Weta. Mas Weta, bentar, kita lihat komennya lagi. Bentar ya. Kemudian ada Mas Saiful Effendi. Review komik dari penonton Mas. Jadi penonton kayak langsung dapat impresi dari komiknya. Dikomentari jelek atau bagus, suka atau enggak. Review komik dari penonton Mas. Gimana ya? Review komik dari penontonnya. Oh mungkin maksudnya ngerekam penonton live kali ya. Mudah-mudahan tuh ide bagus tuh ya. Iya. Ide bagus tuh. Tapi kan penontonnya juga siapa dulu? Iya. Penontonnya Mas Saiful Effendi. Iya. Effendi Lia. Iya. Sebenarnya kalau dari penonton mungkin suatu saat ketika kita live ya. Kita live jadi penonton bisa komen juga. Bisa komen juga. Bener. Tapi udah sempat dicoba ya. Untuk live nonton. Pas episode Mas Jack, tapi kita nggak nanya-nanya gitu ke penonton. Ya. Oh iya maksudnya live itu ya? Iya, live. Oh, sorry. Iya ini udah bagus Mas. Cuma takutnya penontonnya nggak ada jadi sayang ya. Penontonnya viewernya cuma 2. Jadi jauh-jauh hari kita mau Oh iya. ingat apa? Diingatkan kalau kita mau live. Iya benar. Nunggu. Mas Joni Sugiarta. Wah, tuh Mas Joni ini ngeri banget pertanyaannya. Ngobrol sama orang dari pemerintahan kali Bang, supaya tahu industri kreatif, khususnya komik dapat sorotan enggak ya? Waduh. Ada cerita menarik nih Mas. Wah, gimana tuh? Sebelum Jogja itu tak berapa kita ke Jogja itu Mas. komik Komik Paradise itu ya? Komik Paradise. Itu saya sempat ngeprint sampel di salah satu percetakan. Ketemu sama orang pemerintahan, dia lihat gambar saya suka. Dan dia udah ngasih kontak suatu saat. Serius nih? Serius. Oh, gue belum cerita ya. Belum Iya. ini. Orang dari pemerintahan. Oh gitu. Dia kebetulan sekarang ditugaskan di
luar pulau juga untuk bikin media bagi orang-orang sana. Oh, Nanti deh nanti itu nanti bocoran ya. nanti ya. Bocoran. Oke, bocoran. Oke, siap. Oh, ini pertanyaan masih panjang nih. Bateraiku arep entek nih. Apa suka duka ngomik yang paling memorable dari Dava Nur Fauzan? Suka duka ngomik. Saya ada. Oh iya, monggo. Jadi komik belum kelar. Kliennya banyak revisi, Pak. Marah-marah. Ibu-ibu nih kliennya. Enggak, bapak-bapak juga nggak apa-apa aja, salah ngomong saya. Dia bilang gini, ini komik harganya seharga motor belum jadi-jadi. Gitu. Bete lah saya. Itu memorable, paling nyebelin sih. Gue pernah nih, sebelum sama istri, punya satu pacar, udah bikin komik, rencananya target untuk di Alex Media itu kan 180 halaman. Alex Media, naif sekali Anda. Iya, tapi itu udah jadi 160 halaman. Sudah jadi 160 halaman, udah di clear holder, tinggal 20 halaman lagi berantem sama pacar saya itu. Berantem, terus akhirnya clear holder itu kebuang ke kali sama dia. Dibuang di kali. Pada saat itu masih tradi loh, Mas. Masih tradi. Ini saya berhentiin dulu ya kamtasianya ya, takut mati. Itu masih tradi loh. Kebayang nggak nyeseknya? Dan belum keseken. Ini mohon maaf nih, ini cerita aneh banget nih. Jadi dibuang gitu. Dibuang. 160 halaman. Iya, langsung kita putus. Wah, Mas Rudi sama pacarnya, sama istri ya. Mas Rudi udah nikah kan ya, Mas Rudi? Kok Mas Rudi? Apa yang udah nikah? Ini gue cerita Oh enggak, gue. ada yang komikus yang udah nikah. Oh, sama komikus Rudi. juga. Mas Juli juga ya? Iya, Juli juga. Mas Juli, Mas Rudi, jangan berantem ya. Jangan berantem ya, jangan berantem. Ntar dulu, saya save dulu. Terus habis itu berhenti ngomik lama ya, Mas? Nyeseknya masih ke bawah. Jangan ya, kalian jangan ya. Oke, saya save dulu, save. Oke. Wah, ini pertanyaan berikutnya agak susah nih. Coba dulu. Coba lagi. Ya, satu lagi ya. Maaf ya. Bentar ya, satu lagi ya. Ini sampai kalau ini nggak di Camtasia nih. Kalau ini nggak di Camtasia. Para sobat sama sohib, ini di tengah guyuran air hujan yang sudah menipis, kita komiknya dibuang. Serem ya, Mas? Lebih ke bodoh sih. Lebih ke bodoh nih. Mas Wahyu. Apa kalibrasi coba sambil cek, Mas. Kepala gue potong nggak? Oke. Nggak, aman. Mas Wahyu, kapan ngundang Mbak Fani biduan? Nggak usah, saya lebih suka yang ini, yang remixnya, Mas. Asmara Gondrong. Iya, bukan Keanu ternyata namanya, bukan. Saya kira Keanu. Oh, kalau saya ada videonya dengan Mbak Fani ya nggak gua share. Iya. Tolong cerita masa kelam Om Widi kenapa jadi sarkasik tiap bahas penggiat-penggiat komik lokal. Soalnya kayak jadi inside joke aja. Oh. Ya gimana ya? Naif. Saya udah 41. Dia gini-gini aja. Naif IP gitu dah pokoknya. Tapi kan di balik itu kita juga punya semangat ya, Mas. Iya, punya semangat. Punya semangat ya itu adalah joke. Iya, itu adalah joke. Jadi teman-teman yang belum kenal Mas Widi ini jangan salah menilai dulu. Sebenarnya Mas Widi juga kalau dibilang apa ya, sampai antipati juga enggak, karena beliau juga masih ngomik gitu loh. Mungkin lebih ke kecewaan terhadap industrinya kali ya, Mas ya. Iya, kalau saya sih kecewa. Bukan ke person ya, tapi ke industri.
Industrinya apa ya? Saya pikir udah 20 tahun. Saya kan nyemplungnya tahun 2000 Mas ya, 2000 pas. 2000 pas itu baru nyemplung ke dunia komik. Awal-awal sebagai anak muda ya pasti seru ya, tapi pas kesini-sini iklimnya sama, seperti tadi Mas Dar bilang. Mungkin ekspektasinya ketinggian. Pasti tinggi lah Mas, seniman no. Iya. Ya kita nyebutnya seniman lah ya. Jujur ya nggak banyak berubah sih Mas, jujur industrinya nggak banyak berubah. Yang pembaca dan segala macamnya masih ya circle itu aja, yang bikin ya beli juga gitu. Iya. Ya itu yang masih jadi concern kita ya. Jadi makanya ketika saya ngelihat komikus baru atau apa dengan mimpi, kadang ada timbul rasa apaan sih lu? Apaan sih lu? Karena kita sempat ngobrol nih ya Mas ya, kita berdua nih ya. Abis pulang dari rumahnya Pak NBC Sukma, kita ngobrol. Kayaknya komikus zaman dulu iya bahagia, iya seru, bayarannya gede. Tapi jumlahnya bisa dihitung jari sebenarnya. Iya. Nggak banyak juga. Nggak banyak juga. Mungkin lebih kayak begini sih teman-teman. Kayak misalnya kalau joke yang sering di kalangan lebih umum ini ya. Kayak ada anak lulus SMA baru masuk kuliah. Terus dia bilang begini, asik nih kuliah, santai, nggak belajar. Oh, iya. Nah, mungkin perasaannya seperti itu. Gitu. Iya. Ketika kita ngelihat anak yang baru pengen komik, terus semangatnya membara, kita ngelihatnya mungkin ya mirip-mirip lah seperti joke itu gitu loh. Iya kan? Betul. Perasaannya. Karena saya dulu juga ngerasa hal yang sama Mas. Iya. Pameran kemawa. Dan itu ya gimana? Itu manusiawi. Ketika kita juga ngalamin mungkin. Ketika kita begini Pak Tony ngeliatnya, halah, apa sih? Mungkin ya. Iya sih. Maaf Pak Tony, kita kayaknya harus ngobrol. Pak Gerdi. Iya. Tapi sama Pak. Iya. Dulu saya sebagai anak muda ngeliat Pak Tony, ini maaf ya, saya jujur ya Pak Tony ya. Ini ada sesuatu yang nggak saya ceritain. Dulu tuh Pak Tony bikin workshop Mas. Workshop komik. Oh iya, terus? Saya nggak tahu kalau pengajarnya Pak Tony gitu, workshopnya sama teman-teman juga, ada Pak Mas Wahyu segala macam di hotel lah, di Menteng. Terus saya ngelihat Pak Tony, udah tua masih ngomik kayak mana gambarnya gini lagi gitu Pak. Gambarnya cakep loh. Yang dulu mana, saya kan ngelihatnya old school. Iya Kan sih. dulu saya Jepang parah. Serius ini, serius real. Mudah-mudahan nanti Pak Tony masih ingat kali ya eventnya di mana. Mudah-mudahan Pak Tony memaafkan ya. Iya, ini dari dalam hati saya waktu itu ya. Iya. Pas sampai sekarang, ya posisi saya pasti anak-anak muda atau siapa. Tapi gini loh Mas, kadang kalau kita tidak bawa sebagai jokes, terus malah patah semangat, terus tidak mengerjakan, itu kan lebih bad ya. Mendingan kita bawa santai sebagai sebuah joke, tapi kita jalankan. Benar. Kan? Dari ada loh yang sampai benar-benar benci dengan komik karena harapannya terlalu tinggi, nggak tercapai. Terus dia udah benar-benar tidak mau sama sekali bertemu dengan teman-teman komik, ngerjain komik, sama sekali keluar dari circle komik. Itu ada. Punya nggak teman yang begitu? Saya hampir, tapi balik lagi. 2012 saya balik lagi. 2019 saya balik lagi pas Covid. Jadi saya 2016 berhenti Mami. Udah ngajar aja udah ngapain. Pasti ada ya frase begitu ya, di teman-teman juga mungkin ada. Frase ketika berhenti lama, saya kan juga ngalamin. Akhirnya waktu itu karena Covid. Kembali ke episode pertama itu. Yang mana tuh? Yang saya ngomong. Kayak semacam kutukan gitu loh. Oh kalau udah di dunia komik gitu. Iya. Kita nggak bisa lepas. Suatu saat pasti terpanggil kembali. Terus ini Mas Andri, 500 Andri siapa ini? Namanya Mas Andri nih. Andri Hardiman? Mungkin ya, soalnya Mas Andri doang tulisannya. Oh, Andri sih itu, top seller. Mungkin. 500 subs bisa dong ngonten ke Singapura Comic Con. Amin, mudah-mudahan. Boleh dibuka nggak sih? Boleh aja, boleh. Sebenarnya kita kan udah ada ke sono, Mas. Kan gue udah gini teman-teman sobat dan sohib. Sebenarnya kalibrasi udah dapat jalan untuk ke Singapura tahun ini. Sudah dapat jalan. Dan kebetulan kan Mas Widi ada kesibukan, saya udah konsultasi sama Mas Widi.
Perlu nggak kita sekarang berangkat ke Singapura? Benar, Iya benar. kan? Sebenarnya udah ada, jalannya udah kebuka. Cuma kita memang nggak mau share. Ya maksudnya udah ada jalan peluang untuk ke sana dan kita dapat akomodasi gratis. Akomodasi gratis. Tapi kan kesibukannya terlalu banyak. Saya juga lagi ada acara keluarga, kematian. Akhirnya ya mungkin Tuhan belum mengizinkan tahun ini. Harapannya tahun depan kali tahun depan ketika kita sudah lebih pantas ya. Lebih Mas. pantas. Lebih pantas untuk berangkat. Iya. Doanya ya, teman-teman. Doanya, amin amin. Ahmad D. Arifin, 3 rekomendasi komik indie rilis era 2000-an dan alasannya. Komik indie 2000-an. Saya beli apa ya? Ya sampai sekarang lah. 2000 sampai 2023. 2023. Ada satu punya Mas Weta tuh bagus, Alinea Biru yang baru keluar. Oh, kalau Mas, ini saya yang beli itu ini Grejinga. Grejinga udah major ya. Major. ya? Alinea Biru yang ini. Apa ya? Indie Terus, apa ya? Demon Pepito. Kayaknya yang bisa jawab nih Mas Arda kayaknya. Demon Pepito juga oke banget. Terus satu lagi apa ya? Indie. Saya beli apa ya? Indie Koncara yang terbaru. Koncara 4. Koncara 4 atau 5 ya? Pengisinya cukup bagus, banyak-banyak yang bagus. Kang Gary juga ngisi. Dan itu signifikan banget karena kertasnya sekarang udah used. US paper. Iya. Iya, yang image paper. Yang enteng ya? Yang enteng kayak minyak itu Iya, ya. Kertasnya udah kualitinya jauh meningkat. Oh, kalau gitu ada satu komik indie yang saya beli lengkap. Apa? Ya karyanya Mas Jat, 17 plus 4 edisi. Itu 2000. 2000-an. 2000. Oh, itu mantep tuh. Kayaknya komiknya Mas Jat paling normal. Iya. Ceritanya tentang 17 plus ya. Itu jangan terkecoh sama judulnya, maaf ya. Itu ceritanya tentang 5 anak muda lah. Seru bagus. Kayak AADC lah, mirip AADC. Banyak sih yang bagus ya. Banyak yang bagus. Adakah rencana dari Mas Dalmatian? Ada rencana interview studio webtoon di Indonesia seperti Kisai dan Hive? Ada lah. Ada jalannya belum? Ya. Jalannya ada sih sebenarnya. Ayo kita Kisai. Hive juga ada. Ada jalan. Jalan ada, Tuhan selalu mudahkan kita untuk jalan untuk. Nah, ini Mas coba ceritain susahnya dulu kita cari narasumber, Mas. Sampean kan sempat ngalami. Yang mana nih? Saya lupa banget orangnya. Yang sampean bilang, wah janji-janji sampai akhirnya ditolak. Oh iya. Ada gak usah disebut nama lah. Ada seseorang yang saya anggap dia adalah cocok untuk jadi narasumber. Cocok banget. Referensi dan knowledge-nya tentang dunia ya. Karena beliau ini tahu banget jumlah penjualan komik Indonesia. Iya. Nah, itu kira-kira itu. Tapi nggak oke, cari hari nggak oke, ya wes. Tapi digantiin sama Gusti Allah selalu punya rencana digantiin sama Mbak siapa tuh? Aduh. Mbak Niken. Sama temennya Clara. itu. Mbak Niken. Iya, sama Mbak Niken. Diganti sama Mbak Niken, narsumnya waktu itu. Ya bersyukur karena insight-nya bagus banget. Sama insight-nya bagus banget. Walaupun belum ujung tombak yang bener, yang bener-bener kita pengen, tapi Mbak Niken menggantikan bagus sih. Waktu itu bagus banget. Nah, ini terakhir. Makasih Mbak Niken. Makasih Mbak Niken. Kemudian terakhir ada Setiawan Cloudson. Kalau bulan cahayanya dari matahari dan vampire takut kena sinar matahari, itu berarti vampire nggak bisa keluar malam juga ya katanya. Apa sih? Ini maksudnya dia apa? Kalau saya menjawab intensitasnya Mas Setiawan. Mungkin kalau cahaya bulan intensitas mataharinya kurang. Ini dia buat ngetik prompt di AI. Salah satu pelaku AI. Ini Mas Setiawan adalah salah satu narasumber kita tentang AI. Iya, dan kalau orang mengingat Mas Setiawan, ini Mas Setiawan ya, halo ya. Jadi mengingat Mas Setiawan di FB mungkin sering posting AI segala macam, tapi jujur gambar tradinya luar biasa. Sampai saya sebut di salah satu episode yang bersama Mas Setiawan Cloudson, kok saya nggak kenal Anda ya Mas? Iya. Nah itu loh, kadang kita sering kan orang-orang hebat tapi yang nggak kita belum
terspotlight ya, Iya. belum terspotlight. Dan gitu Mas loh. Setiawan ini salah satu yang gambarnya saya suka banget. Gambarnya keren banget. Gambarnya keren banget. Warnanya oke banget. Iya. Warnanya oke banget. Jadi makanya sempat saya bilang, lah kok under the radar nih. Gitu. Karena orang-orang kan mungkin melihatnya ini AI. Padahal itu gambar teradinya dia. Nah ini kita udah di akhir dari pertanyaan yang di Facebook. Coba kita lihat di Instagram ada Sekarang kali ya. gini ya, satu pertanyaan dari saya untuk Mas Widi. Boleh. Nanti gantian. Ya. Kebetulan kita bakal akan terjadi tahapan seperti ini. Tahapan kita sebentar lagi akan bisa semi monetasi. Sampai sekarang ya. Tinggal 2 jam tayang loh. Kita tahapan semi monetasi itu berarti kita udah 500 subscriber. Terus habis gitu syarat kedua itu cuma 1000 jam tayang. 3.000 jam tayang atau apa itu ya. Ya itu kita udah Kebayang sih jujur enggak. ya. Tapi ada tapinya. Tapinya adalah ada yang nonton. Udah seneng ya. Iya, karena jujur saya nggak kepikir buat sobat sama sohib komik ya. Nggak kepikir ada yang nonton. Nggak kepikir ada yang nonton. Kedua dengan mau-maunya sobat sama sohib komik komen. Iya. Itu yang luar biasa sih menurut saya. Nggak kebayang ada yang nonton aja nggak. Saya nggak kepikir bahwa ada penggemar, saya nyebutnya penonton lah ya. Iya. Penonton kita yang mantengin tiap episode. Dan nonton sampai selesai. Nonton Padahal sampai selesai. Durasi panjang ya. Iya, durasi panjang. Beberapa ngirim fotonya lagi Lagi nonton, ketika sedang ngerjain komik. lagi ngerjain komik. Wah, itu bahagia banget sih kelihatan. Bahagia banget. Dan apalagi saya pengen banget sebenarnya nge-SS pertanyaan-pertanyaan yang ada di YouTube tuh. Bukan pertanyaannya tapi komen-komen tuh pengen banget. Tapi saking banyaknya, ternyata banyak banget. Iya. Keren, luar biasa kalian, luar biasa. Kita emang nggak ada apa-apanya. Iya. Kita cuma beruntung doang. Waktu itu ngobrol sama ruang obrol. Sebenarnya kalau saya nyebutnya bukan usaha, saya nggak nyebutnya usaha sih sebenarnya. Saya nyebutnya adalah keberuntungan, Mas. Karena apa? Beruntung tinggalnya, saya lahir di Jakarta, tinggalnya di Jakarta. Iya. Itu beruntung banget tuh. Beruntung kita tuh juga gimana ya? Kalau aku lihat kenalannya Mas Widi itu beda dengan kenalan saya. Jadi kita bisa merge koneksi. Iya, nggak kebayang kalau saya, kalau kalibrasi komik nggak di Jakarta, Nggak kebayang. nggak kebayang, Mas. Mungkin akan nge-review ya. Tapi itu saya, ini berhubungan dengan, jadi Mas Har itu pagi-pagi, tadi siang, sebenarnya tadi siang itu kita WhatsAppan. Jadi bahwa sebenarnya setiap narsum yang kita wawancarain itu punya cerita buat dibagiin. Iya. Dan itu beda-beda. Jadi pas ngonten, ini merinding nih ngomongnya. Pas ngonten, saya mau bilang, takutnya saya salah ngomong nih, tapi saya pengen bilang, satu, bikin konten ini, bikin YouTube ini, bikin saya bersyukur sama hidup saya sih pasti. Karena bukan apa-apa, mohon maaf nih kalau bahasa saya salah nih ya, tapi banyak teman-teman komikus yang berjuang banget buat hidup dari komik, itu berjuang banget, Mas. Saya ngerasa bahwa saya masih bisa saya masih bisa ini di sini, nggak mikirin maksudnya ya begitu, nggak mikirin yang lain, masih bisa ngonten, masih bisa seru-seruan, Masih bisa minum kopi bukan saset. iya. Makin bersyukur, beneran makin bersyukur ya. Terus jujur itu poin baru satu. Yang kedua, ternyata dengan konten ini kita banyak masukan dari narasumber ya. Narasumber, Mungkin kita udah tahu, tapi ketika diucapkan oleh orang lain, gue merinding. iya. Sama Karena ada pengalaman-pengalaman yang ekstrim gitu loh. Ekstrim. Iya, yang ekstrim. yang segitunya. Iya, segitunya gitu loh. Saya mau doain nih buat para pelaku komik, pembaca komik, penonton ini. Saya doain kalian banyak rezeki deh. Amin. Amin, banyak rezeki ini. Akhir-akhir ini gara-gara ngonten ini ya, mungkin Mas Har nggak ngalamin, tapi bagi saya ngalamin.
pintu rezeki kayaknya agak kebuka. iya, dikit. Tapi kebuka itu yang membuat saya Kebuka dong, saya juga kebuka kan. kebuka lah ya. Iya, kebuka lah. Kan saya bilang waktu itu, Heeh. dapat project dari Kalkom. ini. Iya. Kalkom. Iya, kalau bagi saya nggak kebayang ada yang nonton gitu. Pertanyaan buat Mas Har. Yoi. Kalau bikin studio enaknya di mana nih? Di Jakarta. Kayaknya daerah sini enak nih, tengah nih. Enak ya. Enak kayaknya. Nanti doain aja nih ya. Dulu tuh ada cerita menarik, Mas. Hmm. Ketika gua pertama kali kumpul dengan teman-teman MKI di Jakarta. Yang di mana? Di situ. Di situ Oh. ada belok kiri itu ada gang kecil. Iya ini tapi yang itu baru Mas. Itu baru ya? Maksudnya kan pindahan dari Samali. Oh iya, gue nggak tahu. Gua pernah Iya, tinggal di Iya. pertama kumpul teman-teman komik Jakarta. Gue dikasih akomodasi di situ, Mas. Iya. Mas Beng ya? Iya, Mas Beng. Makasih Mas Beng. Itu adalah awal perpecahan. Iya kan, bener ya? Iya. Di Iya itu. Kramat Jati ya? Iya bener. Iya kan? Itu Wah. yang Samali sama itu Iya. gua, Pak. Gitu. Iya, Oh, iya. Di situ. Iya, di situ. Itu panjang lah story-nya, Mas. Itulah. Akhirnya pindah tempat. Tapi gue juga mau cerita nih. Heeh. Jadi sering sih sebenarnya ketika nonton video-video kita lagi coba mereview nggak, Mas? Nggak pernah ya aku. Hah? Jarang banget nggak pernah. Jarang ya? Jarang. Gue nonton lagi, gue ikut review. Dan kemarin reviewnya gue simpen kan dalam hati. Terus akhirnya pas kemarin ke Semarang ketemu keluarga adik-adik saya. Ternyata adik-adik saya juga nonton. Pada emosi semua, Mas. Kok bisa? Emosinya ke saya. Kok? Jadi, wih, temenmu itu, partnermu itu baiknya minta ampun gitu. Kalau aku udah jadi partnermu udah marah aku. Nggak sadar ya sampean, Mas. Saya itu ini permohonan maaf ke Mas Widi dan bentuk terima kasih saya sampaikan juga ke penonton-penonton. Entah sadar atau entah tidak, saya itu sering mikir terlalu cepat. Jadi kadang narasumber saya beri pertanyaan, kadang dia susah untuk menjawab, apa saya yang menjawab sendiri. Saya yang bertanya, saya yang menjawab. Bahkan kadang saking semangatnya pertanyaan sampean itu sering saya potong. Minta maaf ini. Terima kasih. Lebih ke nggak sadar sih saya. Itu ketika nonton, ketika saya coba ngedit apa itu sering terlihat seperti itu. Jadi kelemahan terbesar saya mohon maaf ke penonton dan mohon maaf ke Mas Widi. Berarti episode berikutnya kita akan coba lagi ya. Iya, kita akan coba lagi. Episode entah kapan dengan Entah bintang kapan. bintang tamu udah ada. Nanti Kenapa kita- ya? Terlalu semangat kali ya? Terlalu semangat. Terlalu semangat. Tapi bukan pengen jadi yang wah Iya. atau apa. Terlalu semangat, teman-teman. Karena kita harus kasih tahu kepada sobat sama sohib, Mas. Kita kursusnya bikin podcast nggak ada sejam sama Mas Nosa. Oh iya. Iya. Kemarin Sama ini kadang kesulitannya kan karena narasumbernya sendiri juga kadang susah untuk menjawab ya. Berasa nggak, Mas? Ada beberapa narasumber. ada, Mas. Iya kan? Yang lumayan. harus kita gali sampai dia akhirnya mau menjawab itu susah banget. Kalau dari titik situ saya makanya mengucapkan jempol nih buat ruang obrol yang di Jogja. Seharian penuh nanya. Capek ya? Capek loh. Saya aja kita ngonten aja sejam 2 jam capek loh. Capek. Mudah-mudahan pokoknya di episode ini mudah-mudahan Ya kita belajar banyak lah. Belajar banyak. Saya dan Mas Widi banyak kekurangan. Mungkin Mas Widi juga. Ya. Apa coba direview kesalahan dia? kesalahan kita tuh sebenarnya nggak punya studio. Oh gitu ya. Pengen tapi kalau punya studio jadi bayarin orang, Mas. Iya, kita Bayarin nggak punya orang akomodasi. juga. Sayang. Sayang. Mungkin kedepannya karena jujur saya pengen bikin kursus juga. Mungkin studio lebih kalau kita review komik aja. Ya. Pengen punya usaha lah saya juga, Mas. Gara-gara ini pengen punya usaha gambar buat bocil, mungkin studionya nanti kayak gitu. Tapi belum kebayang. Buat masa depan Mungkin channel kita. ya
Jadi percetakan untuk indie bisa. Mas Amir gokil Iya, gokil. Nanti kita suatu saat ya. Kita suatu saat review lagi karena buat sobat sama sobat komik yang nggak tahu, Mas Amir ini lagi bikin apa ya namanya ya? Beasiswa. Beasiswa buat teman-teman yang ngomik. Boleh nggak sih kita sebutin? Boleh kali ya? Enggak, nanti dia banyak ini Iya. jangan. Nanti di-cut aja deh. Di-cut, beasiswa yang terpilih biar nggak di-cut. Iya. Beasiswa yang terpilih, nggak semuanya. Gitu enak. Nah. Oke, kita di penghujung episode kita kali ini. Makasih. Ini mohon maaf yang di Instagram bukannya saya nggak bisa lihat, laptopnya modar satu. Kedua, handphone yang buat ngetek handphonenya ya buat ngetek, jadi nggak bisa lihat IG. Ada 2 pertanyaan kalau nggak salah dari IG. Ada Mas Noval sama satu lagi siapa gitu, saya lupa. Nanti gampang lah saya jawab di IG langsung. IG langsung. Makasih, thank you buat Mengingatkan lagi. Oh iya, mengingatkan lagi buat sahabat sama sobat sama sohib komik di penonton kita. Di episode ini kan kita lagi mau menanjak ke kalibrasi komik yang baru. Iya. Karena nanti ada kejutan-kejutan. Jadi minta bantuannya buat nge-share, nge-like video-video kami, subscribe dan jangan lupa komen episode-episode yang lain tuh bermutu banget. Ya, tentang komen nih, gue ingetin lagi. Karena kita akan ganti tagline, boleh dong sumbangannya. Tagline apa yang paling pas untuk kalibrasi komik season 2? Taruh di komen. Iya, taruh di komen. Berarti nggak jadi nih, tetap nih. Apanya? Jangan jadi komik tetap nih. Oh, yang terakhir ini. Terakhir ya. Kita ucapkan terakhir ya. Terakhir ya, kita ucapkan terakhir. Kami mengingatkan para sobat dan sohib komik. Kita sendiri, kita belum pernah, Mas. Oh iya. Untuk penutup kita terakhir masing-masing ya. Oke. Mas Widi dulu. Ada. Oke. Jangan jadi komikus kalau sebenarnya udah sering nih ya. Jangan jadi komikus kalau komiknya nggak tamat. Kasihan yang baca. Pak NBC Sukma tuh kasihan tuh, pembacanya banyak banget, penggemarnya. Sip. Dari pasar ya. Jangan jadi komikus kalau tidak bisa gambar, lebih baik jadilah pembeli komik lokal. Sepakat. Mas, dulu itu tagline-nya kalau MKI apa? Jangan jangan lupa beli komik lokal. Jangan jadi komikus kalau tidak bisa ngomik. Kalau tidak bisa gambar masih tidak bisa mewakili ya. Iya. Jangan jadi komikus kalau tidak bisa ngomik. Jadilah pembeli komik lokal.